kasih mereka ini yang dua ini saudara. Cuman saya ini kembali kepada tadi saya mau tanya hubungan warisan kalau kita sampai marah, kamu nanti lalu saya Stop, kita Budora. mengeluarkan kata-kata karma. Budora, Hmm. Hmm. stop. Ya sudah kasihkan saja. Jadi jangan dihakimi. Itu namanya cinta kakak beradik. Kalau kalian sampai ribut apalagi masalah hukum, tak jamin kalian semua brengsek semua itu kakak beradik itu. Tak jamin kalian semua brengsek semua. Silakan Budora. Salam Pak Paul, Shalom salam Budora. semuanya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru Iya, Budora. semuanya Bu Marta. Luar Iya, biasa. Bu Marta. Ya, Pak Paul, tadi pagi saya dengar Pak Paul bikin apa ini berhubungan dengan hari ini ayatnya Pak David ya, untuk mengampuni orang yang menghakimi ya dengan warisan tadi pagi ya. Ini saya mau bertanya ada kaitannya ya. Tadi pagi renungan Pak Paul ya. Nah, ini yang mau saya tanyakan kaitannya uh, terhadap warisan dengan ayatnya Pak David ini. Apakah kalau kita marah dan menunjuk kesalahan seseorang kepada yang tamak warisan seperti Pak Paul tadi pagi itu, apakah itu menghakimi? Nah, itu yang saya kaitkan dengan ayat yang dikatakan Pak David tadi, ya. Uh, apakah itu merupakan kita menghukum dia gitu? Itu yang saya tanyakan Pak Paul, karena ini ada berkaitan Nah ini tadi dengan pagi, dan itu sebenarnya tadi pagi pernah saya khotbahkan beberapa kali sebelumnya Budora. iya. Kita nggak boleh menghakimi orang yang lagi minta warisan. Oke, nah itu makanya Tapi saya tanyakan. kalau ada orang lagi rebut warisan datang ke saya, dua-duanya biasanya saya marahin. Hmm, Tapi kalau kita ada satu orang nih datang ya, kita nih hmm, salah satu ahli waris, lalu hmm, sama-sama nih itu disebut jangan. Kita hmm. hanya bisa menasihati tapi nggak boleh menghakimi, karena kita nggak tahu loh seberapa dia ada sesuatu kita nggak pernah tahu. Semua orang punya rahasia, bahkan kakak beradik aja punya rahasia. Mungkin dia Oke. amat sangat membutuhkan, kita nggak ngerti. Makanya eh, apa namanya saya dengan keluarga saya pun dengan kakak-kakak saya bersyukur ya hari ini kakak-kakak saya mereka semua sudah tenang hidupnya. Begitu kalau di Eropa kan kita kita kan nggak butuh beli rumah, saudara. Kenapa? Karena pemerintah sudah menjamin semuanya, Ya betul. ya kan? Sehingga saya nggak mau terus kudu apa, pokoknya saya serahkan semua, saya nggak mau ikut-ikutan, saya bilang terserah. Pokoknya kalian berdua yang cukup dulu. Oh, bisa nggak kita begitu? Nah, jadi kita hanya bisa menasihati, seperti kayak saya menasihati tadi pagi itu ya, Bu Dora ya. Hmm, hmm, Ya, hmm, hmm. hanya harus menasihati dibagi dulu supaya jangan ribut. Tapi begitu udah prank, kita nggak bisa langsung mengakui kamu tuh serakah, nggak bisa, nggak boleh. Oke. Kita hanya bisa menasihati, pokoknya ini kan uang warisan, jadi harus yang bagaimana supaya jangan ribut. Saya pun kalau khotbah-khotbah saat ada orang meninggal, terus saya khotbah dulu ya. Untuk khotbah orang meninggal itu penghiburan, saya selalu begitu yang meninggal ini orang kaya raya, saya selalu Mhm. cerita Mazmur 133. Saya selalu cerita wasiat 133. Wakil orang-orang yang duduk bersama ya dalam persatuan. Berkatnya akan lebih banyak. Masalah warisan pokoknya serahkan, dan terutama untuk orang yang lebih membutuhkan. Adil itu bukan adil kudu dibagi tiga rata, bukan, tapi siapa Mhm, mhm, yang paling butuh. Misalnya mhm, orang yang mhm. anaknya tiga, Mhm, yang mhm. namanya adil itu bukan dibagi rata tiga, bukan. Jangan pernah berpikir itu Mhm, yang adilnya seperti itu, bukan. Yang mhm, namanya mhm. adil itu adalah siapa yang lebih membutuhkan, itu yang dikasih dulu, diprioritaskan. Itu Mhm, keadilan versi Alkitab.
Iya kan, contoh nih kakak beradik nih, yang satu sudah SMA, yang satu SMP, yang satu masih bayi. Lalu si orang tua, lo biar adil, punya kain satu lembar. Masa tuh biar adil semua dibagi rata, yang bayi kan nggak perlu. Ya kasih yang SMA, kadang-kadang yang bayi malah akhirnya diabaikan, karena bayi kan nggak perlu seragam sekolah. Nah itu contohnya begitu, gitu lah. Jadi namanya adil itu tidak harus selalu selalu ini ya, selalu dibagi tiga rata. Bukan. Proporsional sesuai dengan kebutuhan. Sebetulnya itu di Eropa juga begitu ya. Iya, Yang gajinya sekian, bayar pajaknya mahal sekali kan. iya saya, ya. Malah orang-orang baru datang itu malah dapat uang tunjangan. Atau Iya, orang-orang yang miskin malah dikasih tunjangan, nggak bayar pajak malah dikasih tunjangan. Nah, saya baru tahu itu dalam beberapa bulan ini. Ternyata ya beberapa teman saya ternyata di Belanda kuliahnya bayar loh. Padahal dia warga negara Belanda membayar. Karena apa? Karena dia kaya raya. Sedangkan anak saya sekolahnya gratis karena saya tidak terhitung dalam kondisi kaya. iya betul. Oh, nggak adil dong, adil karena dia kaya raya. Tuhan memberkati dia berlimpah sehingga dia tidak perlu dibayarin kuliahnya, dia bayar sendiri. Itu adil. Hmm. Nah itu saya baru ngerti dan saya semakin takjub ya betapa bijaksananya pemerintah ini loh, betapa berhikmatnya pemerintah ini. Iya, Rela, itu yang kaya-kaya ini rela ngasih. ya, tapi Ya kan? betul, tapi kayak saya ya, mereka yang kadang kita mengeluh juga pada Pak Paul ya. Mm-mm. Kadang kita ada bantuan sosial, oh di atas limit gaji kamu nggak bisa terima. Nah, yang ini dapat gitu Nah, itu kan namanya batas jumlahnya. transisi ya, kita memang susah ya. Kalau itu kan Iya, ada batas transisi itu memang ya kalau gitu iya, diturunkan. iya, iya, Salah satu caranya adalah pemasukannya ditekan, ya iya, korbankan, dikeluarkan untuk donasi. Sehingga pemasukannya tetap di bawah itu yang batas transisi itu kan. Saya ngerti maksudnya. Kan saya juga ngalami kan, tiba-tiba saya bayar pajaknya gede banget, kemudian saya sampai akhirnya sekarang semua apa saya masukkan ke ini ya untuk donasi. Tapi ini dalam warisan Pak Paul. Kalau ini saya ingin lebih diperjelas ya. Bagian dari khotbah Pak Paul tadi pagi dengan ayat yang dikasih Pak David, jangan mengutuki. Tapi misalnya ada ini dari keturunan dari kakeknya ada 3 generasi ya, 3 anak. Tentunya 3 generasi toh. Nah, yang 2 ini saling ribut dan berantam, kita untuk menengahi, salah satu akhirnya kita marah. Apakah itu kita Enggak, nggak boleh. marah? Kalau Apakah menengahi, kita nggak boleh marahin salah satu. oke? Kalau kita mau menengahi, misalnya itu kan Bu Dora bukan salah satu ahli waris, nggak boleh jadi ahli waris Bu Doranya. Jadi di luar orang luar, kalau mau menengahi Oke. nggak boleh ngomelin, nggak boleh salah satu dia omelin saya yang pokoknya nggak bisa walaupun dia serakah kelihatan, kita tetap nggak bisa menegur, nggak bisa begitu. Oh, itu termasuk mengutuki juga ya Pak Paul. Oh beda, kasusnya beda lagi. Oh, Nggak ada hubungannya dengan mengutukin. Itu kan Bu Dora kan bukan ahli waris. Bu Dora kan hanya saudara mau menengahi. Bu Dora ahli waris bukan? ya ahli waris termasuk Iya, di dalamnya. kan nggak boleh ikutan ngomong ya sudah. Makanya saya tanya Pak David, Kalau kalau Bu Dora kita ahli waris, bilang, kenapa harus bertengkar? Kalau dia memang lebih membutuhkan, kalau saya mah saya kasihin aja. ya kita udah kasihkan aja Pak Paul, cuman bedanya dia rakus terhadap yang lain loh. Misalnya begini, anak kan keturunan papa saya ada misalnya ada 6, dia kan cuma 2, ngapain sama? Padahal kan di Indonesia tuh hukum misalnya 3 anak ya Nah, bagi 3. stop, stop, stop. Hmm. Kalau sudah mau cerita waris, hukum itu hanya berlaku kalau kita ribut. Berarti kalau hukumnya itu sampai berlaku, berarti ada yang salah kakak beradik, berarti nggak rukun tuh Bodora. Kalau saya mah bertiga kakak beradik, kita mah nggak ribut, nggak pakai ribut ya. Sebenarnya dari si Mama waktu itu ya berapa kamu kasih mereka ini yang 2 ini saudara, cuman saya ini kembali kepada tadi, saya mau tanya
hubungan warisan kalau kita sampai marah, kamu nanti, lalu saya Stop, kalau stop, kita Budora. mengeluarkan Budora, kata-kata Budora, karmamu. Budora, Budora, Hmm, stop, 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 hmm. stop. Budora nanti 2 jam bisa nanya tentang warisan, cuman Budora doang tuh yang nanya nanti. Bukan maksud Budora saya kalau tadi saya tadi tidak mendengar menghadang. yang saya ngomong. Oke, oke Pak Kalau David. warisan, masalah hukum hanya terjadi kalau kalian ribut, berarti kalian serakah semua tuh. Oke, Kan oke, dari tadi saya bilang, tadi oke. saya bilang, masalah warisan jangan ribut. Di dalam khotbah-khotbah saya juga bilang, jangan ribut masalah warisan. Kalau kalian sampai ribut, ada hukum, ya sudah ngikutin hukum saja. Ya sudah, berarti kan sudah ribut. Berarti kalian semua memang biang kerok. Memang kalian Bukan. semuanya serakah semua. Berarti kalau sampai kalian sampai ke masalah hukum, berarti kalian semua biang kerok semua, bermasalah. Kalau kalian benar-benar punya cinta di dalam hati kalian, kayak saya udah saya kasihkan semua, udah. Nah, masalahnya gini Pak David, saya udah saya kasihkan semua, cuman mereka Ada. ribut Stop, larinya ke stop, saya stop, stop, mengadu. stop, Lalu stop, saya stop, bilang, tunggu dulu Pak stop. David, saya bilang, Oke, stop, Budora. Budora tidak, Budora hanya mendengarkan Budora ngomong sendiri. Dari tadi saya sudah ngomong. Kita tidak bisa menghakimi orang kalau dia ribut masalah warisan. Apa kalau kita ahli waris juga. Ya sudah punya kita kasih ke dia ribut ya terserah dia, pokoknya udah terserah gitu. Kita nggak bisa ngomong, dan nanti ayatnya Pak David nggak ada hubungannya. Budora sedang mencari pembenaran buat diri sendiri. Pokoknya intinya mau Budora yang paling hebat, yang paling menang, yang paling hebat, yang paling suci, yang paling penuh cinta. Jangan, pokoknya jangan menghakimi. Dia butuh sesuatu, ya sudah kamu butuhnya berapa, ya sudah kasihkan saja. Jadi jangan dihakimi. Itu namanya cinta kakak beradik. Kalau kalian sampai ribut apalagi masalah hukum, tak jamin kalian semua brengsek semua itu kakak beradik itu. Tak jamin kalian semua brengsek semua. Keluarga besar mami saya pertama kali ribut karena brengsek semua. Begitu di dalam mereka bertobat, tiba-tiba ya adiknya mami langsung nanya, ini adalah sekian. Jadi dibeli satu-satu sama dia. Jadi dalam 20 tahun itu semuanya diganti satu-satu sama adiknya mami itu ya. Tiba-tiba dia rugi. Dia rugi banyak demi jangan ribut. Demi supaya jangan ribut. Ditalangin satu-satu. Yang ditalangin pertama dasarnya dia rakus ya habis. Yang ditalangi terakhir karena memang dasar dia mau nggak apa-apa nanti nggak apa-apa. Karena memang hatinya baik. Ya sampai sekarang masih utuh barangnya. Nah, sabar. Karena ada yang mau berkorban. Jadi nggak sampai masalah. Dulu pertama sudah sampai polisi sampai kemana, wah ribut semua dan malu udah masalah hukum. Ya, apalagi sampai Budora sampai ngomongnya di depan umum begini, nggak boleh Budora, nggak boleh, malu. Jadi jangan, ya. Budora harusnya malu ketika membawa ini ke muka umum. Nah, kalau mau cerita itu dengan satu inisial, dengan satu cerita, dan sudah dinasihatin, udah lepaskan, ikhlaskan. Ikhlaskan kalau sudah cerita warisan. Serius. Apa yang ya tadi ya Mazmur 130 ayat ya, bukan Lukas 6 ayat 28 Budora, ayatnya tadi pakaian kemarin Mazmur 133. Ya, lepaskan. Lebih baik rukun daripada ribut warisan, daripada saling utukin, daripada saling mencaci maki. Mendingan kasihin aja. Dah, nggak ada nasihat lain. Kasihkan aja Budora. Kasihkan saja. Dan suruh yang mampu, udah kamu butuh berapa, mau diambil semua. Noh, kasihkan semuanya. Kepada yang paling rakus ini, enggak apa-apa. Kan adikmu sendiri, keluargamu sendiri. Darah dagingmu sendiri. Montak semuanya, ya udah kasihin semua. Kamu butuh berapa, kasihin semuanya. Ikhlaskan. Enggak ikhlas Pak. Ya berarti memang berarti kalian memang nggak punya cinta di hati kalian. Ya kan? Masalah itu aja ribut, apalagi masalah kalau lagi masalah nah itu tadi ya. Mungkin lebih baik kalian nggak punya warisan. Mendingan kalian nggak punya warisan, nggak ribut. Nah gitu ya Bu Dora ya. Iya mendingan nggak punya warisan, nggak ribut ya.
Oke, sekarang Bu Endang tolong dibacain tadi. Yeremia 29 ayat 11.